Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solehah? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, kita mulai pelajaran fikih kita, yakni waktu dan tempat pelaksanaan kurban. Yang pertama, waktu pelaksanaan kurban yaitu dilaksanakan sesudah sholat Idul Adha dan hari tasyrik, yaitu tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man zabaha qabla salati fa innama yadhbahu li nafsihi wa man zabaha ba'da salati wal khutbataini faqad atamma nusukahu wa asaba sunnatal muslimin." Rawahul Bukhari. Yang artinya, siapa saja menyembelih kurban sebelum salat Idul Adha, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya. Dan siapa saja yang menyembelih kurban sesudah salat Idul Adha dan 2 khutbah, maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan ibadahnya dan ia telah menjalankan aturan agama Islam. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua adalah tempat pelaksanaan kurban. Tempat pelaksanaan penyembelihan hewan kurban adalah di dekat sholat Idul Adha, di mana kita sholat, misalnya di lapangan atau halaman. Rasulullah SAW berbuat demikian, tetapi itu tidak menjadi wajib karena Rasulullah juga mengizinkan menyembelihan hewan kurban di rumah sendiri. Sekarang hewan apa saja sih yang bisa untuk disembelih, untuk dapat dikurbankan? Baik, hewan yang dapat dikurbankan yakni yang pertama adalah unta, sapi, dan kambing ataupun domba. Nah, selain 3 hewan tersebut, misalnya ayam, itik, ikan, dan lain sebagainya, tidak boleh dijadikan hewan kurban. Nah, adapun kerbau disamakan dengan seekor sapi. Nah, seekor domba atau kambing kurban untuk seorang, dan seekor unta, sapi ataupun kerbau bisa untuk 7 orang. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, bagaimana kondisi hewan yang dikurbankan? Nah, kondisi hewan yang dikurbankan haruslah yang sehat dan sudah cukup umur. Nah, tidak boleh ada yang cacat atau cedera pada tubuhnya. Misalkan matanya buta sebelah, rabun, pincang, lemah kakinya, tidak ada sebagian tanduknya, tidak ada sebagian kupingnya, pendek ekornya, menderita penyakit luar maupun dalam. Nah, kenapa? Karena hewan yang dikurbankan adalah hewan yang terbaik agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun umur atau usia kambing yakni berumur 1 tahun masuk tahun kedua, yang disebut Dha'nun. Kemudian ada kambing Jawa umur 2 tahun masuk tahun ketiga disebut Ma'zun. Nah, untuk kerbau atau sapi ya ini berumur 2 tahun masuk tahun ketiga disebut Bakorun atau Jamusun. Nah untuk unta
yakni cukup berumur 5 tahun, masuk tahun ke-6. Nah, disebutkan ibilun. Nah, itulah hewan yang bisa dikurbankan, yang diperintahkan oleh, yang dianjurkan oleh agama, yakni dari kambing ataupun domba, dari sapi atau kerbau, kemudian juga unta, beserta usia-usia daripada kambing, hewan-hewan tersebut. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.